Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Akhirnya Real Madrid move on dari kutukan Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Real Madrid akhirnya mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kali sejak Cristiano Ronaldo pergi. Real Madrid maju ke perempat final Liga Champions 2020-2021 dengan menyingkirkan tim kuda hitam Italia Atalanta. Los Blancos menang agregat secara meyakinkan walau dibumbui kontroversi, terutama pada partai leg kedua. Madrid menakluk Atalanta 3-1 via gol-gol Karim Benzema, Sergio Ramos dan Marco Asensio. Adapun dia cuma bisa mencetak 1 gol lewat aksi Luis Muriel. Di leg pertama, si putih menang 1-0 melalui gol tunggal Ferland Mendy. Jadilah Real Madrid memastikan diri melaju ke perempat final untuk kali pertama dalam 3 musim terakhir. Kejadian ini merupakan yang pertama kali sejak klub ditinggal superstar Cristiano Ronaldo ke Juventus pada 2018. Sebelumnya, Madrid seolah dibayangi kutukan gagal melewati fase 16 besar pasca kepergian CR7. Efek Ronaldo memang sangat masif untuk mengejut prestasi dan kesuburan tim. Manusia rekor asal Portugal itu meninggalkan Los Blancos dengan warisan 4 trofi Liga Champions. 3 diantaranya diraih secara beruntun pada 2016 sampai 2018. Selain itu, Ronaldo juga selalu menjadi top skor klub selama 9 musim. Namun sejak dirinya angkat kaki dari Santiago Bernabeu, Real Madrid bak kehilangan tuah di Liga Champions. Armada Zinedine Zidane masih bisa juara Liga Spanyol dan lolos dari fase grup Liga Champions, tetapi mentok di babak 16 besar. Musim ini Real Madrid tampak sudah move on dari kutukan tersebut. Sejauh ini racikan Zidane dengan mengandalkan sisa tenaga uzur yang pernah bahu-membahu di era kejayaan Ronaldo terbukti masih mujarab. Di sisi lain seperti kontradiksi, Ronaldo justru dihantui kegagalan melaju ke perempat final dalam 2 kesempatan terakhir di Liga Champions. Yang terbaru, Juventus kalah 1-2 di kandang Porto, lalu kemenangan 3-2 di Turin terasa sia-sia karena mereka kalah gol tandang. "70 gol, angka yang buktikan Karim Benzema tidak bisa dipandang remeh. Kualitas Benzema sebagai ujung tombak Real Madrid tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya, kontribusi Benzema seringkali diabaikan dan dianggap remeh. Tidak banyak yang menyebut nama Benzema ketika diminta memilih striker terbaik di dunia. Ini mungkin karena peran Benzema yang sedikit berbeda di lapangan. Dia adalah striker sekaligus peladen. Meski demikian, angka itu tidak bisa berbohong. Benzema adalah top scorer Real Madrid sejak ditinggalkan Cristiano Ronaldo. Dan dia baru saja memasuki kelompok elit dengan mencetak minimal 70 gol di Liga Champions. Benzema mencetak 1 gol ketika Real Madrid menundukkan Atalanta 3-1 di babak 16 besar Liga Champions. 1 gol ini membuatnya menorehkan catatan spesial. Tercatat Benzema adalah pemain kelima dalam sejarah Liga Champions yang mencapai koleksi 70 gol. Ini membuktikan keistimewaan Benzema, mengingat nama-nama lainnya tidak bisa dipandang remeh. Dia memasuki daftar elit menyusul Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Raul Gonzalez. Mengingat Raul sudah tidak aktif bermain, seharusnya Benzema bisa mengambil alih posisinya musim ini jika dia mencetak gol lagi di Liga Champions. Bukan hanya 70 gol itu yang membuat Benzema istimewa. Dia juga mengoleksi 4 trofi Liga Champions bersama Real Madrid, termasuk torehan luar biasa. Benzema pertama kali bermain di Liga Champions pada musim 2004-2005. Kala itu masih membela Lyon. Kini 16 tahun setelah penampilan pertamanya, Benzema telah tampil di 16 edisi Liga Champions secara beruntun. Sebelum menjebol gawang Atalanta kemarin, Benzema sempat melewatkan 3 pertandingan karena masalah cedera otot. Lalu sejak Benzema kembali, Real Madrid telah mencetak total 6 gol. Benzema memborong 4 gol diantaranya. Dia telah mencatatkan 21 gol di semua kompetisi musim ini dengan mengoleksi 78 gol sejak kepergian Ronaldo. Tergiur Madrid, Mbappe diklaim tak yakin terus bertahan di PSG. Ex-PSG Jerome Boateng meyakini Kylian Mbappe tergiur untuk bergabung Real Madrid dan itu membuatnya tak yakin untuk terus bertahan di PSG. Banyak spekulasi bermunculan soal masa depan Mbappe. Pasalnya ia belum memperbaharui kontraknya di PSG. Padahal kontrak itu akan berakhir pada musim panas 2020 nanti. Ini membuat PSG terancam bisa kehilangan pemain Prancis itu dengan harga murah. Mbappe sendiri sering dikaitkan dengan beberapa klub, di antaranya adalah raksasa La Liga Real Madrid. Masalah Kylian Mbappe ini memancing Jerome Boateng untuk ikut berkomentar. Pria yang sempat membela PSG 6 tahun itu merasa yakin Mbappe merasa ragu untuk terus bertahan di Paris Saint-Germain. Sebab ia pasti sudah tergiur untuk bergabung dengan Real Madrid. Apalagi ia memang mengidamkan bermain di klub tersebut. Dan selain itu di sana ada sosok idolanya yakni Zinedine Zidane. Itu rumit. Kami tidak berada di kepalanya dan ia memiliki tujuan dan keinginan pribadi. Apakah ia yakin akan bertahan di PSG? Saya kira tidak. Karena kalau tidak kontraknya sudah diperpanjang.
Saya rasa ia merasa bahwa masa depannya ada di tempat lain. Ini bukan kritik, ia punya hak untuk berpikir seperti itu. Saya mendapatkan kesan bahwa ia terkadang menyembunyikan kebenaran itu. Rasanya ia tidak berterus terang dan saya tidak terlalu menyukainya. Karena itu artinya Anda adalah seorang oportunis. Tujuan Anda adalah pergi ke Real Madrid. Tetapi mengingat konteks keuangan Madrid, Anda tidak bisa lagi. Itu tidak terlalu jujur, kata Jerome Roten. Jerome Roten tidak mau masalah ini terus berlarut. Maka dari itu, ia meminta Kylian Mbappe agar segera membuat keputusan terkait masa depannya. Roten juga memberikan pesan kepada PSG. Ia mengatakan klub asuhan Mauricio Pochettino itu akan bisa terus melangkah dan meraih sukses meski tanpa kehadiran Mbappe. Pesan saya padanya adalah lebih jelas. Klub akan terus berjalan dengan atau tanpa dirinya, tegas Roten. Real Madrid mengalami masalah keuangan dan diragukan akan bisa memboyong Kylian Mbappe dari PSG. Jika memang Madrid tidak bisa merekrutnya, masih ada Liverpool yang siap memboyongnya ke Liga Inggris. Tinggalkan Real Madrid, Marcelo bisa gabung Inter Miami milik David Beckham. David Beckham dikabarkan berencana untuk memboyong bek kiri Real Madrid Marcelo ke klub miliknya yang berkompetisi di MLS Inter Miami. Marcelo memang secara perlahan sudah kehilangan tempat reguler di skuad Zinedine Zidane yang lebih sering memainkan Ferland Mendy di sektor bek kiri. Musim panas tahun lalu Marcelo sudah hampir pindah. Namun pada akhirnya ia bertahan di skuad Real Madrid dan musim ini nasibnya tetap tak berubah. Marcelo kemungkinan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen. Kontrak bek asal Brazil itu sendiri akan berakhir pada tahun depan. Kini seperti dilansir France Football, Beckham sebagai pemilik Inter Miami diklaim tertarik menggait Marcelo yang merupakan ex-rekan setimnya di Los Blancos. Marcelo dan Beckham memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik, dan kepindahan ke Amerika Serikat bisa menjadi merupakan pilihan terbaik bagi Marcelo yang saat ini sudah tidak muda lagi. Sebelumnya, Beckham sudah berhasil memboyong ex-pemain Real Madrid lainnya, yakni Gonzalo Higuain ke Inter Miami. Sebelumnya, Beckham mengaku ia memiliki agen untuk merekrut dua bintang lapangan hijau paling terkenal saat ini, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kemudian muncul rumor yang menyebutkan bahwa jika harus memilih antara Ronaldo dan Messi, Inter Miami diyakini bakal lebih condong untuk menggait Ronaldo. Pasalnya kontrak Ronaldo bersama Juventus bakal habis pada tahun depan, dan hingga kini kubu Bianconeri sepertinya tidak punya rencana untuk memperpanjangnya. Presiden La Liga sanksikan Kylian Mbappe dan Erling Haaland pindah ke Real Madrid atau Barcelona. Presiden La Liga Javier Tebas memberikan tanggapan mengenai kemungkinan bergabungnya Kylian Mbappe dan Haaland ke Barcelona atau Real Madrid di musim panas nanti. Tebas mengaku ragu kedua tim itu bisa mendatangkan dua pemain muda terbaik saat ini. Menjelang bursa transfer musim panas, gosip transfer berseliweran silih berganti, termasuk klub-klub besar La Liga seperti Real Madrid dan Barcelona yang tidak pernah sepi dari gosip transfer. Entah kebetulan atau tidak, kedua tim ini sama-sama mencari striker baru di musim panas nanti. Madrid mencari penerus Karim Benzema, sementara Barcelona mencari pengganti Luis Suarez. Ada dua nama yang digosipkan jadi incaran kedua klub ini. Mereka adalah dua penyerang muda terbaik saat ini, Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Secara terbuka, Tebas mengakui bahwa sangat sulit bagi Barcelona dan Real Madrid untuk mendatangkan Mbappe dan Haaland. Ia menyebutkan kondisi keuangan klub-klub La Liga tengah kurang baik, sehingga sulit mendatangkan pemain dengan bandrol mahal seperti mereka. Saya rasa nyaris mustahil jika kedua pemain ini pindah ke La Liga tahun depan, buka Tebas yang dikutip Sportmall. Tebas mengakui bahwa pihaknya sangat ingin Haaland dan Mbappe bermain di La Liga. Namun ia memilih realistis karena situasi perekonomian klub-klub Spanyol sedang kurang baik akibat pandemi corona. Saya berharap mereka bisa pindah ke sini, tapi kami harus realistis. Saya rasa kedua pemain ini belum bisa pindah ke sini di musim panas nanti, ujarnya. Prediksi Celta Vigo versus Real Madrid. Juara bertahan dan peringkat 3 Real Madrid akan bertandang ke Balaidos untuk menghadapi peringkat 11 Celta Vigo pada pekan ke-28 La Liga Spanyol. Los Blancos saat ini sedang sulit dikalahkan. Madrid tak terkalahkan dalam 9 laga terakhirnya di semua kompetisi. Mereka menang 7 kali dan seri 2 kali. Pekan lalu sepasang gol Karim Benzema membawa Real Madrid comeback 2-1 saat menjamu Elche di La Liga Spanyol. Setelah itu, tengah pekan kemarin, pasukan Zidane menang 3-1 menjamu Atalanta di leg kedua babak 16 besar Liga Champions lewat gol-gol Karim Benzema, Sergio Ramos, dan Marco Asensio untuk memastikan keunggulan agregat 4-1 atas sang wakil Italia. Benzema sedang panas-panasnya. Striker Prancis itu tercatat selalu bisa mencetak gol dalam 5 penampilan terakhirnya untuk Madrid di semua ajang. Total 6 gol dicetak Benzema dalam 5 laga itu, dan Celta benar-benar harus mewaspadainya. Celta tidak mudah dikalahkan di kandang. Iago Aspas dan kawan-kawan sangat berpotensi merepotkan.
Namun Madrid sedang membutuhkan kemenangan demi bersaing dengan Barcelona dan Atletico Madrid di papan atas. Selain itu, melihat momentum positif mereka, Los Blancos sepertinya pantas difavoritkan untuk merebut poin maksimal di markas Celta.